Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe salamat lingun halatai. Salam sahujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga. Basengat kajubata. Arus. Jumpa lagi bersama saya Misnawati dalam acara Obrolan Budaya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, DPW Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah, dan Pajawan Tingang Production. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Apa kabar Ibu Alifiah Nurrahmana, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Misnawati, terima kasih sudah diundang di sini ya. Iya, ini hari ini kita baru selesai melaksanakan pekan ilmiah ya. Ini seperti yang tertera di layar, Bu Alifiah tadi menjadi juri berbalas pantun. Kebetulan beliau adalah juri pertama pada hari ini. Sulit sekali mencari waktu untuk bisa mewawancarai Ibu Alifiah Nurrahmana. Saya perkenalkan untuk pemirsa di seluruh Nusantara, beliau adalah dosen saya saat saya menempuh S1. Banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau torehkan ketika saya menjadi mahasiswa ataupun setelah menjadi mahasiswa. Ini saya ingin bertanya kesibukannya akhir-akhir ini apa, Bu? Kesibukan saya sekarang sebagai dosen biasa saja, Bu. Karena memang tidak ada tugas tambahan. Namun kan selain itu ada beberapa, sebetulnya bukan hanya mengajar saja ya di FKIP UPR, tapi di berbagai fakultas, jurusan, dan kemudian sekarang lebih ke ini ya, kegiatan PPG ya, pendidikan profesi guru. Iya, itu Bu. Dan kemarin bisa cerita sedikit bagaimana sulitnya ikut pelatihan untuk mendapatkan NRP. Bisa cerita sedikit ya? Wah, itu luar biasa bagi saya ya, karena kalau kita bicara tentang PPG 2021 itu kan pendidikan profesi guru itu sekarang sistem daring ya, full daring, sehingga mahasiswa 3 bulan ini menjalani pendidikan. Dan ini bagi saya dan mungkin teman-teman yang lain sebagai ini ya fasilitator itu memang sangat melelahkan ya. Melelahkan kenapa? Karena di depan laptop hampir 20 jam mengamati di laptop, ada pertemuan namanya Vicon dan sebagainya ya, belum lagi kita mengisi waktu di LMS. Tapi kalau untuk uji UKIN memang saya juga sangat capek Bu Misna, karena kan 2 hari ya, 2 hari full dari jam 8 sampai pukul 21. Sementara tugas itu luar biasa banyaknya tugas. Sampai kemarin hari kedua alhamdulillah selesai pukul 5 ya, itu pun kita dikejar target sampai pukul 12 malam itu batas waktu pengiriman. Ya semoga lulus ya, karena memang kata teman-teman, waduh ini tenaga pikiran terkuras 2 hari sehingga saya juga tidak bisa ke kampus melayani mahasiswa dengan maksimal. Itu Bu Misna. Ya, nah itu dia. Mengaku sebagai dosen biasa saja luar biasa sibuknya. Nah ini Bu, karena menurut saya ya, saya waktu S1 itu lumayan dekat dengan Bu Alifiah Nurrahmana. Karena sedikit banyaklah jasa beliau untuk saya, salah satunya meminjamkan buku-buku waktu S1 luar biasa dengan Pak Supardi dulu. Saya sering main ke rumah Ibu Alifiah Nurrahmana. Nah, saya perlu informasikan juga, beliau ini bukan asli orang Kalimantan Tengah. Dari mana Bu kalau boleh cerita? Saya dari Bojonegoro Bu, yang mungkin sekarang luar biasa terkenal Kabupaten Bojonegoro ya. Dengan produksi minyak. Di situ ada beberapa tambang minyak yang membuat Bojonegoro itu menjadi salah satu provinsi di Jawa Timur yang SDM-nya luar biasa ya, penghasilannya itu ya. Itu saya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pasti coba ya, waktu itu di tahun 1900
98 atau 1999 pertama kali Ibu. Yang kedua itu sudah ya sepertinya ya. Boleh, betul. Betul. Kalau ke Palangkaraya pertama kali itu tahun 1996. 96 saya ke Palangkaraya. Kemudian saya beranikan diri datang ke FKIP melamar sebagai dosen tidak tetap. Kemudian di situ bertemu dengan beberapa dosen yang sekarang senior ya, ada Pak Prof Petrus, ada almarhum Pak Meriadi, ada juga Pak Lukman Hakim Sregar bertemu ya. Begitu saya melamar langsung Pak Lukman Hakim Sregar memberi ini, tolong diterima saja Bu Alifiah karena dia dari lulusan UGM. Wow, saya senang juga ya. UGM, wah ternyata Ibu lulusan ya, UGM tapi dengan catatan ketika itu saya diberitahu oleh almarhum Pak Meriadi, waktu itu beliau sebagai ketua program studi, Bu, Ibu bisa mengabdi tapi tidak dapat honor, maukah? Ya sudah, karena saya memang ingin betul-betul bagaimana mengeksplor ilmu saya selama kuliah di UGM. Ya sudah, saya juga tanpa 1 tahun itu tanpa gaji 1 rupiah pun, Bu. Jadi memang dari bantuan keluarga, ya dukungan almarhum kedua orang tua saya, kemudian 9 saudara saya itu sangat luar biasa sehingga saya bisa seperti ini. Wah, luar biasa ya. Ini saya mengingat ke masa lalu saya juga ini. Tahun 98 kan di daerah tempat saya di Jalan Samudin Aman saja masih jalan setapak. Betul. Saya beberapa kali jatuh kalau naik sepeda, di situ lumpurnya banyak. Biasanya saya mencuci kaki di samping-samping got itu, beberapa kali juga terjatuh dengan sepeda-sepeda. Kalau saya cerita zaman dulu, wah luar biasa berarti Bu Alifiah ya. 1 tahun pernah tidak digaji berarti selama menjadi guru, menjadi dosen honorer. Betul. Wah itu meninggalkan Bojonegoro dengan apa ya, dengan hasil ya, maksudnya dengan hasil di sana kan hasil tambangnya bagus, juga kabupatennya sudah sangat maju, mau ke Palangkaraya yang meskipun provinsi di tahun itu masih sepi ya, itu saya ingat sekali. Dan apalagi kalau yang dekat hutan lumayan nyamuknya Bu ya. Betul. Di tempat saya juga lumayan nyamuknya lumayan itu waktu itu. Tapi saya tahun 2097 pulang ke Bojonegoro lagi Bu, karena belum ada penerimaan kan. 1 tahun saya keluar dari FKIP, sempat ditanyakan mahasiswa sempat tanya, Bu kenapa keluar, karena tidak sanggup biaya hidup ya. Kemudian tahun 98 saya ditelepon oleh almarhum Pak Meriadi, ada tes. Kemudian tes waktu itu lucu juga ya, saingannya hanya 1 orang. Jadi 2, karena yang dicari kan ilmu murni. Saya dari UGM, kemudian saingan saya dari Unhas. Wow, sama-sama besar ya. Sama-sama universitas besar kan. Unhas, siapa sih yang tidak tahu Universitas Hasanuddin ya. Ketika bersaing ternyata nilai saya bagus. Selain nilai, saya juga pernah mengabdi di FKIP tanpa 1 rupiah pun saya terima. Alhamdulillah tahun 2098 waktu itu Bu Misna juga baru masuk ya. Nah saya diterima sebagai pegawai negeri ya. Kemudian 98 baru sah ya. Sudah prajab dan sebagainya. Itu awal dari saya artinya pertama kali eksis di di pendidikan ini, kampus ya, itu 98 memang yang aslinya ya. Kalau memang 98 ketika tes saya langsung diminta untuk mengabdi, kemudian 98 memang saya benar-benar sudah menjadi PNS. Itu saja. Saya sampai merinding karena sempat tidak digaji tadi ya, tapi berarti untuk pilihan itu berarti betul-betul panggilan jiwa. Kalau misalnya memilih Kalimantan Tengah juga sepertinya mungkin sunatullah begitu ya, atau bagaimana ceritanya Bu kalau memilih Kalimantan Tengah? Karena memang saya itu punya cita-cita jadi dosen Bu. Jadi wah di mana ya peluang-peluang saya. Ketika di Jawa memang saingan sangat ketat sekali ya. Kemudian saya mencoba di Jawa. Sebetulnya saya ini sebelum jadi dosen kan memang jadi editorial freelance ya. Itu ada
penerbit yang besar juga di Jawa waktu itu, tapi sekarang sudah tidak tahu bagaimana penerbitnya ya. Ada 2, yaitu pertama Tiga Serangkai, yang kedua ini Intan Pariwara. 2 itu saya sering membantu editorial di situ, tapi kan editorial freelance, bukan tetap, jadi gajinya kan tergantung, misalnya ada buku yang harus saya edit, nah itu kalau ndak ada ya ndak ada duit gitu. Tapi luar biasa. Ya, sehingga saya ingin jadi pegawai negeri nih dalam hati. Akhirnya ya Palangkaraya merupakan salah satu yang ya mungkin berjodoh juga ya. Jodoh saya di Palangkaraya ya. Tapi bisa cerita sedikit kan, walaupun bertemu jodoh di Palangkaraya, suami dari mana asalnya? Oh, dari Jambi. Wah, nah kan dari Jambi. Wah, itu memang ya dalam tempurung bertemu juga katanya. Iya. Bisa cerita bagaimana pertemuannya sedikit saja. Ini masalah pribadi sih. Wah, pertemuannya sebetulnya saya tidak begitu mengenal beliau ya. Karena saya kebetulan dosen yang masih statusnya jomblo ya. Wah, iya. Sehingga banyak orang yang wah ini Ibu Alif ini masih ini ya. Walaupun mungkin suami saya memang tertarik, saya juga enggak tahu gitu kan. Tahu-tahu ketika Desember saya ingat ya, justru suami saya ini akrab dengan Ibu Misna ini. Oh. Karena mereka berteman di teater gitu ya, dengan Pak Dapi, dengan Pak Huda itu sangat akrab, dengan Mas Urip itu memang sahabat akrab ya dengan Bu Misna. Nah, akhirnya suatu hari itu saya lupa harinya apa ya, besok itu saya harus pulang Jawa karena kan libur semester ya. Datanglah Bu Misna dengan suami saya itu ke rumah. Itu pertama kali ke kosan saya loh ya, ke kosan diantar oleh Bu Misna. Saya juga bingung ini siapa bapak ini. Oh, ternyata bapak ini yang ini. Ya udah, akhirnya kenalan. Setelah itu saya pulang kampung, sudah enggak tahu cerita lagi. Januari datang, ternyata beliau datang lagi gitu. Nah, seminggu kami bertemu, saya juga sudah malas juga ya, usia juga sudah lumayan. Sehingga ketika enggak pernah pacaran juga enggak ya, seminggu bertemu langsung beliau melamar, nikah. Jadi saya enggak tahu suami saya seperti apa, enggak tahu backgroundnya seperti apa, tapi di hati saya wah inilah jodoh saya. Artinya ya sudah selamat tinggal di Jawa gitu ya. Yang pasti karena beliau tugas di sini ya udah itulah yang jadi seminggu luar biasa ini. Saya juga tidak tahu apakah beliau baik atau enggak, tapi hati saya oh inilah saya juga ingin menjadi baik, itu saja. Iya, tapi memang sudah lama sepertinya mengagumi Ibu waktu itu. Saya kebetulan saja waktu itu karena saya mahasiswa Ibu waktu itu kan, katanya bagaimana caranya biar bisa dekat dengan Bu Alivia. Bagaimana ya caranya? Saya juga tidak pengalaman ini. Ya sudahlah, saya antar ke kos saja kalau begitu, saya pikir. Wah, ini jadi cerita ini ya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas hari ini ya. Itu tadi hanya sekilas saja. Ini yang paling saya kagumi dari Ibu itu selama Ibu menjadi Kaprodi di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Walaupun sebelum menjadi Kaprodi pun banyak sekali membimbing saya dan mahasiswa yang lain begitu ya. Saya ingat, ini bukan memuji ya, memang Kaprodi yang paling banyak prestasinya dan paling banyak membawa mahasiswa sampai ke tingkat nasional itu Ibu. Nah, bagaimana ceritanya bisa sampai seperti itu? Ya, karena kebetulan saya itu termasuk dosen yang paling dekat ya. Itu kalau dulu, dari sekarang mungkin beda lagi ya. Mahasiswa lebih sibuk dengan kegiatannya. Jadi waktu itu saya belum jadi ketua prodi Bu Misna ya. Waktu itu Pak Pur ya. Kebetulan saya sering lewat di depan prodi fisika itu ada namanya kantor pusat studi wanita. Nah, itu kan ada lomba ya. Jadi mereka memasang spanduk besar ya, lomba putra-putri kampus. Wow, langsung saya tertarik. Saya panggil beberapa mahasiswa, ada 10 orang kalau tidak salah waktu itu. Itu 2000 berapa ya, 5 kah 2000 berapa? Masih zaman-zaman saya masih punya anak kecil itu ya. Jadi saya panggil, kemudian saya daftarkan, saya biayai mahasiswa itu dengan dana pribadi saya, bukannya saya kaya, enggak. Saya ingin mahasiswa itu bisa eksis gitu ya. Nah, saya daftarkan, ketika saya daftar kaget, panitia juga kaget. Wow, ini 5 pasang Bu katanya. Jadi 5 pasang artinya kan putra-putri kampus ya. 5 pasang saya daftarkan. Setelah itu dari situ walaupun tidak menang, tahun berikutnya saya ini ya dimasukkan sebagai anggota pusat penelitian pusat studi wanita waktu itu ya.
Itu ketuanya Ibu Mulyasi Atundan, kemudian orang-orang hebat di situ luar biasa ya. Ada almarhum Ibu Lina G. Ubuk ya, mungkin pemirsa tahu semua seperti apa Ibu Lina itu orang hebat di ini ya, karena suaminya kan dulu rasanya gubernur juga ya. Jadi di situ saya diundang untuk kegiatan peringatan Hari Kartini, entah keberapa lupa saya ya. Nah, saat mau diundang, di undangan itu ada tulisan untuk menentukan topik dan tema dan subtema kegiatan, kemudian bagaimana kegiatannya nanti. Saya dari rumah sudah pasang strategi dulu. Saya ini siapa sih di situ ya, pusat studi wanita, saya bukan apa-apa. Motor saya juga masih butut ya. Sehingga sekarang mobilnya udah ganti-ganti ya. motor saya masih butut. Kemudian seperti apa ya, saya itu kalau sudah memperkenalkan, apalagi anggotanya itu orang hebat-hebat ya, karena itu kan istri-istri dekan, kemudian di situ istri-istri pejabat, pokoknya itu istilahnya adalah sosialita di Kampus. UPR itu tergabung di pusat studi wanita. Ketika datang pun saya duduk di belakang Bu Misna ya, ketika rapat. Wah, sedihnya ya. Paling ibu-ibu tidak ada yang menoleh ke saya. Apa nih, ini siapa? Motor butut lagi, baju sederhana gitu kan. Nah, ketika itu ada Ibu Mulyasi Atundan dan Ibu Lina G. Ubuk itu duduk di depan. Saya hanya duduk itu yang memimpin kegiatan ya. Langsung ketua panitia mengatakan, ketua pusat studi wanita, ini ibu-ibu, bagaimana ini kegiatan kita untuk Hari Kartini? Ada enggak yang punya apa ya rencana untuk tema dan subtema? Semua diam gitu. Namanya ibu-ibu kan hanya suka bersolek, pakai baju bagus. Ini mungkin enggak tahu ya, karena itu kan istri-istri pejabat juga ya, istri dekan seluruh seluruh UPR, istri rektor juga ada ya. Akhirnya saya angkat tangan ya, memberanikan diri. Maaf Bu, saya mempunyai tema dan subtema gitu kan. Wow, kaget semua orang menoleh ke saya, ke belakang. Saya paling duduk di belakang ya. Wow. Karena kan saya apa sih ini? Ini siapa ini? Tiba-tiba datang ikut-ikut kita. Kita kan sosialita gitu ya kisahnya. Iya, iya. Akhirnya saya angkat tangan. Maaf Bu, saya mempunyai tema dan subtema. Oh, silakan Bu. Ibu siapa namanya? Saya ini Bu. Oh ya Bu Alif, silakan Bu. Ditulis. Begitu sudah saya tulis di papan tulis, wow, mereka langsung support begitu. Ini dari mana? Dosen mana? Wow, banyak yang tanya, ini dosen jurusan apa? Prodi apa? Dari fakultas apa? Nah, sehingga dari situlah kemudian kami rapat. Akhirnya yang sangat membuat saya bangga pada saat itu, padahal hanya tema dan subtema ya, akhirnya saya diminta menjadi ketua panitia peringatan Hari Kartini se-UPR ya. Itu ada namanya lomba putra putri kampus. Disitulah pertama kali saya eksis di kegiatan di UPR, karena saya yakin kalau di UPR saya itu sih tidak punya saudara. Kemudian apa, sehingga kalau biasanya kedekatan dengan siapa, saya tidak dekat dengan siapa-siapa gitu ya. Lebih baik saya dengan prestasi, walaupun sangat sederhana membuat tema dan subtema. Dan dari situlah saya menjadi bagian dari ibu-ibu sosialita, tidak lagi mengucilkan saya gitu ya. Sehingga apalagi saya diminta jadi ketua panitia. Wow, itu sangat luar biasa ya. Jadi dari situ saya meminta, itu saya belum jadi ketua prodi Bu Misra, belum. Masih Pak Pur. Ketika lomba langsung saya dengan dana saya sendiri, saya kirim 10 pasang mahasiswa dengan dana saya sendiri, saya bina dan sebagainya. Akhirnya pada saat lomba itu luar biasa ya, mahasiswa bahasa Indonesia itu bisa meraih prestasi menjadi ini putra putri kampus. Mungkin saya lupa ya namanya, mungkin Retno Widyawati atau siapa, lupa saya itu. Ada beberapa mahasiswa yang memang hebat. Setelah kegiatan itu saya yang paling nervous itu ya. Ketika puncak acara di situ ada rektor, dekan seluruh UPR, istri-istrinya berdandan cantik semua pakai kebaya. Wow, saya bukan apa ya. Kemudian ketika sambutan dari ketua panitia, kaget mereka, ternyata saya yang memberi sambutan ya. Nah dari situ akhirnya waktu itu dekannya Pak Yus Ngabut. Setelah kegiatan itu ya alhamdulillah lah, dari titik saya menjadi dosen yang
banyak sekali ya mungkin ya hal-hal yang bisa saya hasilkan itu dari kegiatan pusat studi wanita itu ya, karena orang memandang kalau sudah kita pernah menjadi panitia di UPR itu pasti sangat luar biasa ya. Jadi tawaran kerja, tawaran istilahnya job tuh banyak sekali ya. Jadi ini, jadi itu, jadi juri. Kemudian setiap kepanitiaan selalu ada saya, sehingga teman-teman mengatakan emang tidak ada orang lain ya selain Bu Alif gitu ya. Nah, dari situlah akhirnya setelah Pak Purwaka selesai Mas jadi ketua prodi, seharusnya bukan saya ya yang jadi ketua prodi ya, waktu itu harusnya Pak Ardin Lumban Tobing ya, itu dosen prodi Bahasa Indonesia juga ya, yang sekarang sudah pensiun. Tapi saya dipanggil oleh Pak Yus Ngabut, Ibu Alif, saya percaya sebagai ketua prodi. Wah, itu Bu, saya ketua prodi 2006 sampai 2012, memang 2 periode itu. Sampai orang mengatakan sampai sekarang orang selalu melihat saya sebagai ketua prodi, padahal udah ganti-ganti ya. Nah itulah kemudian kedekatan saya dengan mahasiswa begitu. Saya tidak hanya meminta mereka ya, saya juga akan membiayai mereka. Setiap kegiatan saya selalu memberi dana untuk mereka ikut lomba, kemudian saya beri uang dana saya saku pribadi. Tapi ketika sudah jadi prodi kan memang ada anggarannya ya. Anggarannya juga besar pada saat itu, sehingga semua kegiatan prodi itu betul-betul dibiayai oleh prodi. Itu saja Bu yang kenapa kok saya dekat, akhirnya mahasiswa saya paksa ikut gitu ya. itu yang ini. Luar biasa, saya sampai terkesima saya mendengar ceritanya, karena memang begitulah adanya. Kemudian memang kan banyak yang kangen juga dengan Ibu Alifia kan, karena ya sering membimbing mereka begitu. Nah, setahu saya juga pertama kali di Universitas Palangkaraya ya, yang pernah juara di tingkat nasional itu dari program studi kita ya, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Betul. Pada tahun 2012. Nah pasti tuh ada Mutia atau ada siapa lagi, Arbendi atau siapalah namanya begitu ya. Ini bukan promo begitu ya, Ibu bisa cerita ya bagaimana mereka kisahnya dibimbing waktu itu begitu sehingga bisa meraih juara di tingkat nasional. Oh, itu kegiatan Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional, Bu. Tapi sebetulnya bukan tahun itu saja ya, 2012 ya. Karena tahun 2010 saya sudah dilibatkan oleh waktu itu rasanya pembantu rektor 3 namanya ya. Sekarang kan wakil rektor ya, itu Pak Hairu Supapto kalau nggak salah ya. Nah, itu pertama kali mahasiswa Bahasa Indonesia diberi ruang dan waktu untuk kegiatan Peksiminas yang pada 2010 itu di Pontianak ya. Nah, ketika 2012 saya langsung terjun langsung ikut ini ya, karena saya juga senang ya. Oh, kita di Lombok ya, NTB ya. Wow, dengan gratis ya. Saya dampingi mereka, dan itu beberapa tangkai seni sastra Bu sebetulnya ya. Ada monolog, kemudian ada menulis cerpen, menulis puisi, menulis lakon, baca puisi. Nah, itu lomba yang diikuti oleh mahasiswa, dan itu mahasiswa prodi Bahasa Indonesia ya. Itu 2012 kebetulan wakil rektornya itu Pak Bambang Laut, dan dia itu ya kenal dengan saya. Nah, pada saat itu memang mahasiswa itu sebelum lomba bukan langsung ikut lomba, enggak. Mereka di tingkat prodi juga seleksinya cukup ketat ya. Sangat ketat untuk semua. Jadi saya sebagai waktu itu masih jadi ketua prodi 2012 itu ya, masih itu terakhir saya jadi ketua prodi itu ya. Jadi seleksi tingkat prodi, jadi mahasiswa antusiasnya ikut luar biasa banyaknya ya. Jadi juara sebetulnya yang kita bina juara 1-2 ya, takutnya nanti ketika lomba juara 1 enggak bisa ya. Jadi itu seleksi tingkat prodi, kemudian langsung Pak Bambang meminta lagi seleksi tingkat universitas, tapi tetap itu namanya karena saya sudah ini ya. Jadi sempat ke sana ya, selain jalan-jalan juga ya. Jadi di situ alhamdulillah 2 mahasiswa ya dari PBSI mendapat piala ya. Yang satu Arbendi juara lakon ya. Waktu itu dia bisa juara 1 atau 2 lupa saya.
Jadi ya kurang Armenia ya. Kalau Iya. udah juara 1 Saya 2 waktu saya itu lupa ya. saya waktu itu sedang Kemudian ada Mutia Iya. Sari, ini juga mahasiswa saya luar biasa ya, dia penulisan puisi, dia juara juga 2. Jadi sekian mahasiswa yang dibawa ke mana, ke Lombok, ternyata hanya 2 saja yang dapat ya dari Iya. UPR. Oh iya. Dan iya. ini mewakili prodi. Jadi itu pertama kalinya tingkat nasional yang diraih oleh mahasiswa kita. Iya. Kemudian 2014 Peksiminasnya di Palangkaraya, saya sebagai koordinator juga. Teman-teman saya libatkan di kegiatan itu karena memang saya ibaratnya termasuk ini ya panitia inti dari Prof Bambang Laut ya. Kemudian 2016 tetap saya juga ya, yang jadi 2016 di Kendari, alhamdulillah juara 1 juga tingkat nasional penulisan lakon. Kemudian 2018 terakhir Pirawati itu juara 2 ya, itu tingkat nasional juga Peksiminas. Jadi itu Bu Misna ya. Jadi bagaimana saya, tentu saja sebelum lomba saya briefing mereka, tolonglah kalau bisa ini kaitan budaya ya. Kalau budaya itu menarik bagi ini. Nah, saya langsung mengarahkan mereka. Saya tanya nanti nulisnya apa, kemudian saya arahkan. Saya support juga ketika lomba, saya datangi. Kemudian mungkin saya bawa jalan-jalan mahasiswa itu, sehingga kan pikirannya kan enak ya. Oh, ternyata saya di sini bukan dituntut untuk menang, tapi lomba dengan senang. Jadi itu. Jadi saya selalu ini ya tanya bagaimana, apakah sudah makan, sudah enggak. Kadang-kadang saya antari makanan juga ke lokasi kalau bagi ini ya. Karena saya seorang diri Bu waktu itu yang di Lombok itu sendirian saja. mendampingi mereka ya. Sendirian saja mendampingi sekian mahasiswa. Jadi bagi-bagi tugas nih. Oh, si ini nanti ditemani ini. Jadi itu bentuk support saya untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa juga senang. Karena selain dapat pengalaman, dia juga senang bisa keliling kota tersebut, kemudian bersaing dengan teman-temannya di seluruh Indonesia. Wah, itu luar biasa ya. Apalagi dapat juara. Wow, itu sudah paket lengkap gitu ya. itu Iya. tentang yang Peksiminas tadi Iya. sampai juara Iya. penulisan lakon. Saya juga enggak tahu kenapa kok penulisan lakon ya. Sehingga orang mengatakan pasti ini dari UPR. Nah, ya ternyata benar ya. Saya waktu itu yang mendampingi deg-degan juga. Wow, ini gimana ya? Aduh, moga-moga ketika juara harapan disebut enggak ada mahasiswa saya. Juara 3 enggak ada juga. Juara 2 enggak ada juga. Ketika juara 1 diumumkan ketika di Kendari, masih ingat ya, saya juga ikut kegiatan penutupan, langsung jingkrak. Wow, ternyata juara 1 gitu ya. itu hanya kesenangan pribadi. Oh, ternyata saya mampu membuat, bukan saya, sebetulnya mahasiswa sendiri ya sudah terampil ya. Hingga saya hanya sebagai fasilitator, artinya bisa membawa mereka menjadi yang hebat. Itu saja. Wah, saya bisa merasakan kebahagiaannya juga. Kita kan walaupun bukan kita yang menang, asal tahu dari prodi ini saja sudah bagaimana rasanya, bahagianya. Apalagi yang membimbing kan, berasa kita saja yang menang. Itu ya, berarti mereka sebelum sampai meraih menang juara 1 itu juga melewati seleksi yang sangat ketat ya. Berarti di tingkat prodi atau di Indonesia, Kalimantan Tengah dulu diseleksi atau bagaimana untuk seleksi sebelum? Kalau seleksinya itu sebelum dikirim dari UPR. Seleksinya tingkat UPR. Jadi kita buka semuanya, tapi ketika tahun 2010-2012 itu memang yang mendaftar hanya mahasiswa bahasa Indonesia saja. Tapi ketika 2014 itu sudah masuk beberapa prodi sampai 2016 ya. Sampai 2018 kami membuka itu, justru 2018 itulah yang paling titik terakhir saya ya mendampingi mahasiswa. Jadi di situ saya diminta oleh wakil rektor 3 yaitu Pak Bambang Laut untuk mengadakan seleksi tingkat universitas. Jadi saya rekrut teman, ada dananya juga ada, dan mahasiswa juga antusias berlomba. Itu bukan dari prodi bahasa Indonesia saja, seluruh prodi di UPR. Iya. Tapi juri-jurinya karena ini kaitannya dengan bahasa, tentu saja ya dari teman-teman semua saya libatkan, walaupun mungkin ya dapat uang kecil lah sebagai lelahnya menulis-nulis gitu aja Bu Misna. Itu sudah penyemangat dan sumbangsih yang luar biasa juga. Nah, ini selain
sudah banyak membawa mahasiswa berprestasi sampai tingkat nasional. Saya juga pernah tahu kalau Ibu pernah menjadi kaprodi berprestasi ya, salah satunya, kemudian juga pernah lomba menulis juga tingkat nasional menang. Nah itu mulai dari kaprodi dulu deh. Itu nasihat-nasihat untuk saya juga, untuk kawan-kawan juga, bahkan untuk kawan-kawan yang ada di Nusantara juga, berbagi pengalaman bagaimana caranya bisa menjadi kaprodi yang berprestasi begitu. Sebetulnya kalau kaprodi berprestasi itu kan gara-gara mahasiswa berprestasi, Bu. Bukan gara-gara saya. Oh, itu ya rahasianya. Iya, bukan saya. Kenapa? Karena saya masih ingat 2009 ya, pada saat itu ada salah satu mahasiswa kita yang langsung menjadi juara satu ini ya, UPR, yaitu mahasiswa berprestasi tingkat Kalimantan Tengah ya. Yaitu sebetulnya sudah ada sih, ada beberapa mahasiswa berprestasi, artinya ini bukan di bidang bahasa, Bu. Prestasinya itu umum dulu. Jadi dia memang menyaingi beberapa fakultas ya, ada teknik, ekonomi, ada pertanian, dan visipol, mungkin hukum dan sebagainya. Nah itu pertama kali yang menjadi mahasiswa berprestasi itu rasanya masih ingat namanya ya, Arine ya, itu juara satu juga ya. Tapi waktu itu ya sampai di UPR saja. Kemudian ketika tahun berikutnya ada nama mahasiswa ya, namanya Teresia Desi Wardani. Nah itu masih wakil rektor masih Pak Heru Suparto ya, itu 2010 kan 2000, lupa saya ya. Ya sekitar itu ya. Nah, pada saat itu kebetulan ada panggilan dari Dikti Kemenristek. Nah, Teresia Desi Wardani salah satu mahasiswa kita yang ikut kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Saya kebetulan karena Pak Hairu itu laki-laki yang menang perempuan, akhirnya saya diminta mendampingi mahasiswa tersebut ke ajang kompetisi tingkat nasional mahasiswa berprestasi ya. Saya masih ingat hotelnya sangat luar biasa bagi saya. Aduh, inilah artinya ini, wah ini bagi saya ini upah saya kali ya. Jadi seminggu di situ, itu Hotel Sahid. Siapa sih yang enggak tahu Hotel Sahid di tengah-tengah kota Jakarta? Di situ ada air mancur yang Hotel HI itu ya, dekat situ Hotel Sahid. Wow. Saya langsung rasanya kok nangis ya. Kenapa? Kok Tuhan memberikan saya itu dengan mendampingi mahasiswa berprestasi juara satu di UPR. Dari bahasa Indonesia juga, enggak, wow itu luar biasa ya. Jadi itu juara satu, kebetulan seminggu di sana, kebetulan mahasiswa ini masih udik sekali ya. Kalau sekarang Teresia di sini udah luar biasa, sehingga ketika dia naik pesawat saja sudah mabok pusing ya, pakai sumbat di telinganya dan sebagainya karena dia gemetaran, apalagi mandi juga karena kami terpisah kamarnya, saya di kamar yang disewa dengan biaya dari UPR, sementara dia memang sudah ditempatkan di karantina barangkali ya. Kemudian di situ dia dengan orang lain, malamnya dia telepon saya, Bu, saya itu enggak berani masuk kamar mandi. Kenapa kok kayak gitu bersihnya, Bu? Kamu enggak mandi? Ya sudah, pindah ke kamar Ibu saja. itu upah saya pertama kali itu. Kemudian ini kita menceritakan best practice dulu ya, artinya pengalaman yang saya inilah yang membuat saya sebagai kaprodi berprestasi. Setelah Teresia Desi Wardani ada namanya Glory juga, Arbendi ya, betul, Arbendi juara satu juga ya. Kemudian baru Glory. Setelah itu selesai rasanya ya, siapa lagi lupa saya. Itu juara satu terus UPR. Setelah Keren, itu ya. sudah selesai. Wah, saya sampai merinding. Saya tidak ada prestasi masih. Itu yang saya gunakan best practice itu untuk kompetisi tingkat UPR sebagai ketua prodi berprestasi, karena saya mewakili FKIP ya. Dan itu kompetisinya cukup ketat ya. Kita menjelaskan slide secara ini di depan itu senat ya. Waduh, senat, tahu saja senat universitas itu siapa saja, profesor semuanya ini ya, ada juga yang sudah meninggal ya, berjejer duduk, kemudian saya presentasi di situ ya. Tapi saya kalah, ternyata saya hanya mendapat juara 3. Tapi saya sudah mengalahkan yang lain gitu ya. Memang juara 1 waktu itu kalau saya masih ingat itu dari pertanian, prodi pertanian. Kemudian yang juara 2 dari teknik, juara 3 saya dari FKIP. Itu tahun 2011 ya. 2011
2012 atau 11 lupa saya. Pokoknya sekitar itu ya, sebelum saya selesai masa ini ya. Nah, itu saya gunakan best practice saya. Saya ceritakan apa sih sehingga ada beberapa piala yang saya terima. Itu saja sebetulnya dari mahasiswa prestasinya, sehingga saya membuat ini menjadi pemenang yang ketiga. Kalau pemenang 1-2 itu memang saya kan tingkat domestik ya. Mereka sudah membawa mahasiswa ke luar, ke Jawa. Nah, itu kompetensi mereka dilatih dari ketika mereka ini PKL itu. Nah, itu kekalahan saya di situ. Saya hanya mengurusi mahasiswa di kandang sendiri. Sementara dari fakultas lain mereka sudah membawa mahasiswa ke luar Jawa. Nah, dari situlah saya berpikir, kenapa ya mahasiswa kita tidak membawa mahasiswa ke Jawa saja, supaya pengalaman mereka juara 1-2 itu bisa nanti bisa menular ke teman-teman. Nah, akhirnya dari situlah saya bisa membawa mahasiswa ke Jawa. Jadi itu gara-gara saya kalah tadi. Kalahnya kenapa? Saya hanya tingkat domestik saja. Saya hanya ngurusi mahasiswa saya. Iya. Dan yang lain mahasiswa itu dibawa ke Jawa. Kemana? Untuk PKL, melihat ini dan sebagainya, observasi. Sementara saya hanya menghasilkan piala. Ternyata itu kekalahan, walaupun hanya juara 3 ya bersyukur ya Bu Misna ya. Tapi ya itulah. Itu membuat saya berpikir, saya harus lebih membuat mahasiswa itu lebih hebat lagi kompetensinya ya. Bukan hanya bukan hanya menang di kandang, menang di luar gitu ya. Itu. Ya, itu saja Bu Misna. Bagus sekali motivasinya. Wah, saya sampai ternyata ada banyak hal juga yang tidak saya tahu, yang tidak pernah diceritakan Bu Alivia. Walaupun dari mahasiswa dari mahasiswa kita pernah bercerita, atau menurut saya lumayan tahu banyak tentang Ibu, ternyata ada juga yang tertinggal. Nah, kemudian ada banyak hal juga yang mahasiswa biasanya bercerita tentang bagaimana Ibu tuh cepat begitu dalam pembimbingan skripsi. Nah, itu bisa cerita tidak? Kan berapa kali Ibu masuk di dalam tim penguji atau tim seleksi proposal mahasiswa begitu ya. Biasanya mahasiswa kalau dibimbing Bu Alivia bisa selesai kurang dari 4 tahun, 3,5 tahun sampai 4 tahun begitu. Nah, itu juga menurut saya itu prestasi juga, walaupun yang meraihnya mahasiswa begitu. Bisa cerita tentang itu? Itu memang ketika saya mata kuliah terakhir ya Bu Misna ya, artinya terakhir mereka menempuh mata kuliah itu saya selalu menyarankan mahasiswa, ini ya bisa diteliti ini gitu ya. Jadi kalian bisa meneliti ini dan sebagainya, sehingga mereka mungkin terfokus ya dari situ. Dan saya selalu mengarahkan mahasiswa PPL saya. PPL itu kan sudah mau habis masa studi ya. Saya mengatakan ketika PPL cobalah sambil menulis gitu ya. Sambil ini, siapa tahu setelah PPL kalian bisa langsung seminar proposal. Nah, akhirnya alhamdulillah lah sekarang mereka mengikuti apa yang saya sarankan. Dan saya kalau tim seleksi ya memang dengan beberapa teman ya, saya hanya memberikan mereka, kita tidak bisa mengatakan Bapak dan Ibu harus seperti ini, enggak. Kita contohkan. Misalnya begitu mahasiswa datang ya langsung saya koreksi, saya infokan, saya sudah ini, gimana Bapak Ibu, sehingga mereka juga tertantang gitu ya. Saya tidak hanya ngomong saja, tapi memberi contoh kepada dosen-dosen, kalau ditolak itu alasannya apa, mahasiswa memperbaiki seperti apa gitu ya. Tapi kalau mahasiswa bimbingan saya sendiri, begitu mereka datang, saya memberi waktu sebanyak-banyaknya untuk mereka. Misalnya hari ini jam 8 mereka konsul, saya coret-coret. Terus mahasiswa tanya, kapan Bu saya bisa datang lagi? Ya kalau siang ini selesai silahkan datangi saya gitu ya. Jadi seperti itu, kadang sehari bisa 3 kali mereka datangi saya ya. Kadang-kadang ya kalau minum obat ya ini juga ya bosan juga 3 kali sehari. Tapi itu kalau saya, tapi kalau mungkin kalau teman-teman dosen kan mungkin punya privasi sendiri ya, mungkin beberapa hari baru datang. Kalau saya ini Bu Misna ya, tidak ingin menunda pekerjaan. Kalau mahasiswa memang sudah datang, oke sih langsung saya koreksi kalau memang saya bisa. Tapi kalau saya memang ada kerjaan ya saya bilang tolong ya hari apa nanti temui saya. Nah, itu saja, sehingga
mereka alhamdulillah gara-gara saya punya waktu yang banyak tadi, bukannya saya pengangguran ya, enggak ya. Tapi saya juga ingin mahasiswa ini menjadi ini ya, cepat selesai ya, sehingga bimbingan saya selesai itu. Ya gara-gara itu saya bisa sehari itu ya minimal tiap hari mereka datang, saya juga monggo silahkan, siap. Nah, ini yang paling terkesan juga ya. Ini baik saya saat menjadi mahasiswa Ibu maupun sebagai kolega ya. Itu terkait dengan PPL 1 dan micro teaching, itu jujur saja. Ketika Ibu yang mengarahkan begitu ya, mahasiswa itu lebih beretika menurut saya. Lebih tahu tata krama dengan dosen, lebih tahu tata krama ketika ke sekolah. Nah, itu bisa cerita tidak bagaimana sebenarnya proses pembimbingannya. Nah, itu perlu belajar juga saya yang muda ini begitu. Iya, sebetulnya ya ini ya karena memang ketua prodi selalu meminta saya sebagai ini ya pengampu utama, artinya ya sebelum mahasiswa PPL 2 itu kan ada PPL 1 ya. Jadi disitulah mahasiswa setengah semester itu saya gembleng betul ya. Untuk etikanya, kemudian untuk persiapan perangkat pembelajarannya itu kan memang sudah saya persiapkan betul untuk mereka ya. Walaupun dari 100% mahasiswa tidaklah mengikuti kita, pasti ada 1-2 yang aneh-aneh ya. Etikanya walaupun kita sudah bicara masih ini, tapi ya itu usaha saya, karena saya malu Bu Misna ya kalau nanti mereka terjun ke sekolah membuat malu kita, wah itu kan luar biasa ya. Jadi artinya kita meminimalisir kegagalan mahasiswa ketika PPL 2 gitu ya. Karena PPL 1 kan masih ada hubungan PPL 2. Jadi itu salah satu trik saya ya, walaupun tidak 100% sesuai dengan harapan gitu ya. Ini luar biasa ya. Nah, ini juga yang paling saya kagum juga, walaupun tetap pasti ada kerjasama dengan dosen yang lain terkait penyuluhan. Nah, biasanya juga mahasiswa juga selalu minta pendapat Ibu begitu terkait dengan penyuluhan. Nah, itu bisa cerita mulai kapan pertama kali Ibu pernah ikut penyuluhan bahasa dan sastra Indonesia ke daerah-daerah? Pasti seru-seru tuh ceritanya. Baik sebelum saya menjadi mahasiswa begitu ya. Pertama kali saya sebagai ini dosen tidak tetap, yaitu 96 ya. Naik kapal waktu itu. Naik Wah, kapal. Seru. Pada saat itu saya juga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba Pak Lukman Siregar menelpon saya, Bu Alif tolong siapkan ini ya kita seminggu di kegiatan. Wow, saya kan masih bujang juga, saya siapkan. Tapi sampai kaget juga, loh kok kayak gini ya. Lebih lah. Wow, ekstrim ya. Itu waktu itu rasanya di daerah Anjir ya, Anjir Serapat. Itu belum seperti sekarang. Itu kan sekarang udah ada jembatannya ya. Udah ada jembatannya Bu Misna ya. Jadi itu minum pun air sembarangan. Tapi disitulah saya pertama kali merasakan, oh penyuluhan seperti ini ya. Wow, hari mahasiswa kadang-kadang sudah capek nyiapkan bahan, masak lagi, bangun jam 2 itu sudah antri mandi. Mandinya di sungai. Kami sebagai dosen juga memberi contoh. Jadi mandi kami di sungai, betul. Jadi mandi jam ini ya, jam 2 pokok subuh itu sudah orang berenang di Anjir itu. Sekarang kan malu ya kalau di situ. Di Anjir Serapat itu kan ada seperti sungai itu ya. Jadi kami nyemplung aja di sungai itu. Mau mahasiswa kah mau dosen mandi bareng-bareng. Bisa berenang berarti. Ya. Sehingga dari situ saya, oh inilah penyuluhan seperti ini ya. Waktu itu saya masih bujang, Pak Dapi masih bujang, Pak Wihadi masih bujang. Wah. Seru. Berarti Pak Siregar bagaimana? Pak Siregar sudah beristri, tapi saya selalu, karena saya perempuan satu-satunya ya tentu saja ya mereka simpati sih, selalu ini itu dan sebagainya. Itu pertama kali tahu penyuluhan, sehingga sampai sekarang saya begitu ngerti, oh itu rohnya penyuluhan itu seperti itu. Sehingga sampai sekarang mahasiswa itu kalau sudah penyuluhan datang ke saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena dosen senior kali ya. Dan bagus mengarahkannya, membimbing dan mengarahkannya itu kan bagus. Ini ya. Nggak tahu lagi nanti gimana. Kan hasil dari penyuluhan, walaupun saya sebetulnya di belakang layar aja Bu Misna. Saya berharap karena penyuluhan itu penting ya.
melatih mahasiswa ketika dia berdiri di depan kelas ketika PPL 2. Wow, itu ya. Kalau mereka tidak terlatih, wah, pasti mahasiswa bahasa Indonesia itu bukan siapa-siapa lagi dari penyuluhan. Iya. Bayangkan kalau PPL itu banyak sekali dari prodi lain mau masuk saja sudah gemetaran, keringatan dan sebagainya. Tapi mahasiswa kita kan sudah terlatih, jadi langsung aja bicara di depan kelas walaupun grogi sebentar pastilah. Tapi begitu hari-hari selanjutnya, bahkan guru-guru di sana wah hebat sekali ya mahasiswa bahasa Indonesia gitu. Kok tampil apa namanya menguasai itu. kelas dengan Karena luar memang biasa. kegiatan penyuluhan itu walaupun sekarang kan berbeda penyuluhan dulu dan sekarang. Kalau memang sekarang kan karena kondisi-kondisinya kapal memang sudah tidak ini lagi seperti dulu ya. Zaman dulu kan kita kapal itu ya. Jadi untuk menempuh daerah penyuluhan itu bisa 2 hari 2 malam di kapal. Dengan kondisi ini mandi di kapal, di sungai, makan seadanya, kadang-kadang makan mie, nasi gosong atau mungkin ikan asin yang gosong ya kami makan. Tulangnya banyak. Iya, tulangnya banyak. Itu biasa. Apapun yang dimakan dosen dan mahasiswa itu sama ketika penyuluhan. Tapi kan sekarang kan beda penyuluhannya. Ini anak-anak mahasiswa di sekarang kan sudah zaman canggih. Mana mau mereka menderita seperti dulu ya. Iya. Ya, itu gambaran penyuluhan. Tapi memang sama, rohnya masih sama. Yaitu membuat mereka itu tampil berani tampil. Paling tidak saat apa di kepanitiaan itu pasti banyak suka dukanya. Betul. Apa pernah tidak mengalami ada beberapa mahasiswa yang curhat atau cerita, aduh Bu, tidak sanggup lagi penyuluhan ini, pernah tidak? Oh, enggak berani mereka. Tidak berani. Tidak berani mengeluh. Iya, itu memang kalau penyuluhan masa lalu itu kita bisa berjalan kaki itu 7 kilo. Bayangkan ya. Habis subuh kita sarapan langsung berangkat menempuh perjalanan darat tuh 7 kilo untuk menempuh sekolahnya itu. Kalau sekarang mahasiswa jalan sedikit aja udah ngeluh. Kalau mahasiswa dulu memang hebat-hebat 7 kilo Bu Misna. Saya pernah rasanya yang 7 kilo. Mengalami juga naik kelotok dulu 1 jam, jalan lagi, itu ya. Tapi ya lumayan lah. Bisa ini kesehatan ya. Iya, mau tidak mau kan karena memang aturannya waktu itu untuk menggodok mental harus melalui penyuluhan. Betul. Dan salah satu syarat untuk ujian skripsi juga. Betul. Sertifikatnya. Wah, itu bagus itu diterapkan nanti. Ya, karena memang dosen-dosen yang luar biasa pada waktu itu. Nah, ini banyak juga misalnya kan mahasiswa juga banyak cerita. Jadi kalau misalnya Ibu membimbing selalu dikaitkan dengan mata kuliah yang Ibu ampu. Ibu mengampu mata kuliah apa saja kalau di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Kalau di prodi memang yang mata kuliah yang saya sukai itu menulis ya. Sekarang namanya menulis faktual. Jadi di situ mahasiswa itu betul-betul ketika menulis itu melihat real, dunia real dulu lah. Baru nanti diimajinasi boleh ya. Jadi real, mengamati hal-hal yang ada di depannya ini. Karena tidak bisa menulis itu dunia khayalan saja, enggak. Harus ada fakta-faktanya. Harus ini ya saya mau nulis ini ya. Nah, itu yang menulis itu yang saya suka ya. Sehingga mahasiswa yang mata kuliah yang saya bimbing menulis itulah yang membuat mahasiswa tahu, oh saya menulis itu seperti ini. Kita menulis itu sesuai dengan yang kita bisa gitu. Apa yang kita punya teori apa kita bisa, yang mudah, yang sempit tidak terlalu luas. Nah, itu yang membuat bekal mahasiswa untuk skripsi ya. Selain itu ada kajian prosa, selalu saya arahkan. Oh, kalau kajian prosa ini misalnya ada yang sederhana loh ya, unsur intrinsik atau ekstrinsik. Dari unsur misalnya penokohan saja juga bisa bisa diteliti, enggak usah lah unsur intrinsiknya semua banyaknya kapan lulus gitu ya. Itu ibaratnya itu saya hanya memberi itu saja Bu. Itu memang semuanya saya suka untuk mata kuliah di prodi ya. Karena campur ya. Karena saya S1 ilmu murni yaitu sastra Indonesia, kemudian S2 pendidikan. Jadi ya hampir semua saya rangkul lah. Kecuali kalau memang masalah budaya Dayak, mungkin saya terbatas sekali ya. Kalau budaya Jawa pasti Dayak, mantap. Iya, tapi kan di sini enggak ada, paling mereka meneliti budaya Dayak gitu. Budaya Nusantara akhirnya.
Tenang, ini acara untuk Nusantara. Nanti dilihat teman-teman se-Nusantara. Kemudian pastinya begitu ya, untuk yang terkait dengan menulis faktual, kalau yang paling disuka mahasiswa biasanya menulis apa? Menulis faktual ya. Mm-mm. Kalau menulis faktual itu memang ini masih teori ya sekarang ya. Tapi biasanya mahasiswa kita paksa Bu Misna ya. Misalnya narasi, deskripsi, kalau semua mahasiswa harus bisa, bukan nggak suka ya. Karena kalau saya sendiri sebetulnya suka menulis juga, hanya waktu yang tidak mengizinkan ya. Karena pernah juga mendapat juara 2 tingkat nasional menulis, tapi itu cerita anak. Tapi setelah itu saya sibuk dengan mahasiswa dan kampus, sehingga itu sudah aduh lewat ya. Mungkin kalau puisi masih, jadi puisi-puisi itu masih. Jadi yang lain, kalau sekarang kan menulis karya ilmiah, penelitian ya. Iya. Nggak bisa lagi berkhayal ya. Tapi masih, kalau ini masih sering juga lomba-lomba untuk yang Lomba-lomba saya sudah hendak lagi ya, karena memang ada batasan-batasannya, dan kemudian ngajarnya juga masih banyak ya, sehingga ini ya. Yang terakhir lomba ya itu lomba apa namanya, yang menulis memang cerita satu anak. kali saja ya. Itu waktu itu 2000 berapa ya, 2005 4 ya, itu juara 2 tingkat nasional yang mengadakan Departemen Agama ya. Pada waktu 2005, rasanya 2005 ya, itu suami saya juga dapat juara ya. Wah, keren. Juara harapan 1, saya juara 2. Jadi kami sama-sama diundang ke Jakarta gitu. Itu pertama kalinya saya ke Jakarta dengan anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Waktu itu hadiahnya 10 juta Bu. Tapi kalau sekarang nggak tahu lagi berapa. Itu Bisa 2005, 25 juta, 10 jangan-jangan sekarang. Suami saya waktu itu dapat hadiahnya berapa ya? 5 atau berapa juta? Itu saja sih. Tapi ya mungkin ini ya yang sangat membuat saya senang itu ya ini, ke Jakarta gratis gitu ya, hotel gratis, kemudian dapat tiket pesawat gratis sekeluarga, itu aja. Wah, luar biasa sekali. Ternyata kalau dieksplor makin banyak ternyata prestasi yang tidak saya tahu. Nah, ini ada sedikit lagi yang ingin saya tahu terkait penyuluhan masih. Nah, ketika penyuluhan kan biasanya trik-trik yang ibu ajarkan atau ibu arahkan ke mahasiswa begitu ya, supaya mereka melaksanakan penyuluhan itu dengan gerak cepat, gercep begitu ya. Itu perlu motivasi itu untuk saya, bagaimana sih caranya begitu biar saya bisa mengikutinya. Karena waktu di zaman ibu juga penyuluhan itu lancar sekali. Lancar begitu ya, biasanya memang, tapi kalau penanggung jawab lapangannya memang biasanya Pak Lukman Hakim Siregar atau bagaimana yang waktu itu? Kalau dulu memang penanggung jawab Pak Lukman Hakim Siregar ya. Jadi langsung beliau yang mengarahkan, tapi kalau penyuluhan kan bulan Oktober. Itu Januari aja sudah mulai ini persiapan. Nah, itu persiapannya. Jadi tidak bisa misalnya penyuluhan Oktober, September baru mulai sibuk, enggak. Jadi sudah ada panjang persiapannya. Iya, panjang persiapannya. Nah, itu informasi untuk saya juga berarti, biar tidak keteteran melakukan sesuatu. Nah, itu kemudian terkait dengan, wah ini sudah banyak sekali obrolan kita ya. Kalau misalnya yang paling berkesan ketika tinggal di Palangkaraya apa kira-kira? Yang paling berkesan. Boleh dengan masyarakatnya, boleh dengan teman, dengan mahasiswa atau dengan siapapun begitu. Ketika tinggal di Kalimantan Tengah lah, walaupun tidak di Palangkaraya. Kalau ketika tinggal di Kalimantan Tengah, yang kesan saya memang kita harus ini ya, mengikuti adat istiadat di sini yang pasti ya. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Karena saya memang untuk bahasa di Dayak ini kurang tahu juga ya. Karena pertama kali datang, wah kok seperti ini ya gitu ya. Karena begitu saya datang dari Jawa, langsung cari kos Bu Misna ya. Waktu itu saya memang dari Banjarmasin ya. Kemudian saya naik speed
dari Banjar ke Palangkaraya masih sepit, belum ada mobil. Sepit, kemudian saya titipkan barang saya itu di salah satu penduduk di sini, di situ saya enggak tahu lagi kemana penduduknya itu ya, di Pelabuhan Rambang. Saya kemudian naik angkot, kemudian saya cari kos dari kos-kos. Nah, ketika sudah sampai, saya ambil lagi barang saya di Pelabuhan Rambang, langsung masuk kosnya itu sangat minimalis ya, artinya kayu-kayu semua ya, wow, ngerikan ya. Nah, itu pada saat saya istirahat tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Itulah yang sampai sekarang saya ingat. Tok tok tok, tok. Keras sekali, tok, orangnya gitu. Bingung saya, apaan ini? Tok orangnya gitu kan. Gitu ya. Kalau di Jawa kan kita teriak aja sudah dilempar orang gitu ya. Nah, ternyata di situ orangnya itu permisi ya di sini dalam hati. Itu waktu itu. Nah, sehingga ketika saya sudah lapar, saya ke warung, Bu. Ke warung. Kemudian di warung itu, wah, kalau di sekitar kampus tuh enggak ada orang jualan makan nasi, enggak ada. Paling hanya roti atau apa, warung-warung biasa aja. Kalau nasi belum ada, betul, enggak ada. Masih sepi sekali itu. Apalagi pasar mini, wow, sepi sekali ya. Saya kan di sekitar pasar mini di situ ya. Kemudian saya mau beli kue gitu ya. Saya ada orang di belakang tuh lagi ngupas sayur atau apa. Saya bilang, permisi Bu, permisi gitu kan. Permisi, enggak ada urusan. Bingung saya nih. Wah, kalau kayak gini kelaparan, pengen makan kue gitu kan. Langsung saya wow, akhirnya dengan hati yang sangat sulit bagi saya ya, langsung saya teriak gitu, orangnya gitu. Ketika saya mengatakan orangnya kaget, wah, ada apa nih, ada apa Mbak, katanya, karena saya masih muda waktu itu kan. Mau beli ini, oh ya sebentar, saya pikir sales, katanya, permisi biasanya sales. Waduh, saya bilang gitu ya. Nah, akhirnya dari situlah saya mengikuti apapun yang dikatakan oleh ini, akhirnya meniru ya orangnya. Berarti kalau permisi orangnya gitu ya. Ya itu saja, itu yang kesan saya. Wow, berarti gitu ya. Memang ya seperti di hutan, orangnya Cil. Kalau saya biasanya jaga rental dipanggil Acil, Cil, mamprin Cil, sebentar, satu mat dulu. Itu kesan yang pertama. Jadi dari bahasa memang beda itu saja. Iya. Tapi sekarang udah terbiasa sih ya. Memang ini memang budaya di sini. Bahkan Aldi juga seperti orang Banjar sekarang. Betul. Walaupun kadang-kadang saya waktu mau ke Kalimantan ditanya teman-teman, beranikah kamu ke Kalimantan? Kenapa di sana makan orang, katanya? Iya, makan orang. Saya bingung kok makan orang gitu kan. Ternyata setelah saya tinggal di Palangkaraya, ternyata kalau di Jawa memang, kalau di Palangkaraya namanya udang gitu ya. Tapi kalau di Jawa itu namanya orang. Sehingga tapi orang ini kan mengartikan orang makan orang ya. Padahal orang makan udang. Oh, enak betul ya itu ya. Wah. Jadi itu saja Bu. Tapi sebetulnya sama Jawa dan ini enggak apa-apa. Iya. Luar biasa sekali ya obrolan kita pada siang hari ini. Biasanya kita mengobrolnya di malam hari biasanya. Kali ini di siang hari karena demi bisa saling bisa bertemu begitu ya, karena memang walaupun Bu Alipia tadi mengaku tidak ada jabatan, tapi saya tahu beliau luar biasa sibuknya. Nah, terakhir barangkali ini memberikan nasihat-nasihat untuk pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Tengah begitu. Kemudian untuk saya juga, nasihat-nasihat untuk saya juga di penghujung acara, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan untuk kami para generasi muda lah. Wah, saya merasa masih muda nih masih. Ya silakan Bu. Oke, kalau bagi mahasiswa ya, bagi generasi muda, tingkatkan prestasi walaupun itu prestasinya sangat kecil. Dari prestasi yang kecil nanti akan meningkat menjadi prestasi yang sangat luar biasa. Wah. Itu saja untuk mereka. Iya, keren ya. Pesan yang singkat, padat dan jelas. Baik, kita sampai di penghujung acara. Mari kita tutup bersama-sama ya. Nanti begini caranya. Obrolan budaya makin berbudaya. Nah, tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa menghadap sini kameranya, saya menghadap sana. Di sana ada kameramen yang melihat betapa cantiknya saya sepertinya. Memang saya itu paling percaya diri Bu, walaupun
Ya, walaupun saya tahu wajah saya pas-pasan. Nah itu tadi, karena seperti pesan Ibu Alivia, mulailah dari hal yang kecil dulu. Menghargai diri sendiri dulu, merasa cantik ya. Baik, kita tutup obrolan kita yang luar biasa pada hari ini. Banyak sekali informasi, motivasi, dan hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari obrolan kita pada hari ini. Saya juga berterima kasih sekali Bu Alivia bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara obrolan budaya, karena memang luar biasa sekali sibuknya beliau. Mari kita tutup bersama-sama obrolan budaya makin berbudaya. Iya, terima kasih.